Kita ada di segmen akhir untuk Arah Angin edisi malam hari ini masih bersama dengan Pak Natsir dari PPATK, Bu Yanti, pakar TPPU, dan juga Mas Rifki dari Komisi 6 DPR RI. Kembali saya langsung ke Pak Natsir sebelum nanti saya akan minta tanggapan dari Bu Yanti. Pak Natsir, ini artinya kan temuan dari PPATK sebenarnya sudah dilaporkan kepada penyidik begitu, tapi ternyata tidak ada proses lanjutan dari penyidik yang kemudian ditindaklanjuti, tapi pada akhirnya PPATK membantu dalam hal ini. Kasus migas ini sampai dengan saat ini masih terus diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung begitu. Ini kan yang memprihatinkan terkait dengan rentetan kasus korupsi di media sosial sampai dengan ada istilah Liga Korupsi Indonesia. Risiko dari rentetan kasus korupsi dengan kasus skandal mega korupsi yang sangat luar biasa ketika kita lihat dengan jumlah yang sangat luar biasa kerugian negara ini, Pak Natsir. Ya, jadi banyak sekali resiko-resiko yang kita hadapi ya. Aha. Pertama, kepercayaan terhadap di Indonesia ya di mata investor ya. Dengan tingginya tingkat korupsi, maka kepercayaan Indonesia di mata investor itu akan berkurang. Juga terhadap rakyat Indonesia, dengan banyaknya korupsi yang terjadi, maka kepercayaan rakyat terhadap pemerintah khususnya ya itu akan menurun, sehingga ini harus kita awasi bersama ya agar visi Bapak Presiden Prabowo ini benar-benar dapat dijalankan khususnya dengan Asta Cita ini ya. Dan itu kan banyak sekali Asta Cita yang dilanggar dengan kasus yang ada ini ya. Asta Cita untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat ya, memajukan perekonomian dan seterusnya seperti itu. Sehingga memang ini harus menjadi perhatian kita bersama agar visi dan harapan Bapak Presiden ini bisa kita jalankan semaksimal mungkin seperti itu. Saya kira itu, Mas Jaya. Harapan kita semua agar visi dari Pak Presiden ini kemudian bisa kita jalankan secara bersama. Kita tunggu tindak lanjutnya dengan aksi yang nyata begitu. Bagaimana kemudian nantinya khususnya pihak penegak hukum bisa tentunya mengadili kasus ini dengan seadil-adilnya. Saya ke Bu Yanti. Bu Yanti, artinya kalau laporan dari PPATK ini sudah diserahkan ke penyidik, tapi ternyata tidak dilanjutkan oleh penyidik untuk proses lebih lanjut begitu. Ini kan artinya kan terhambatnya ada di mana, Bu Yanti? Di penyidiknya kah begitu, yang tidak melanjutkan proses ini lebih lanjut, padahal laporan-laporan sudah diberikan. Apalagi untuk kasus ini sudah dari tahun 2015 begitu ya Pak, sudah tercium begitu. Bu Yanti, terkait dengan pembiaran dari kasus ini, artinya apakah juga Anda melihat jangan-jangan ini pihak-pihak oknum diduga memberikan celah agar kemudian kasus ini masih terus akan dipertahankan sampai dengan 5 tahun pada akhirnya, apakah ini juga ada kaitannya dengan pergantian pemain atau seperti apa Anda melihatnya, Bu Yanti? Ya, jangan-jangan ya seperti itu ya. Artinya kalau kan PPATK itu kan LHA itu kan itu analisis ya. Analisis artinya bukan mentah gitu ya. Sebetulnya nggak mentah gitu ya. Dan kemudian sekarang ini kan terbukti. Artinya paling tidak, artinya penyidik yang berarti kan 10 tahun dong ya. 10 tahun kalau di 2015. Berarti penyidiknya kan nggak profesional. Artinya apa yang diindikasikan oleh PPATK itu adalah transaksi mencurigakan yang berasal, pertama ini ya, berasal dari Pertamina, ini anak perusahaan Pertamina, dan kemudian ternyata sekarang betul, berarti kan mereka yang nggak betul. Artinya PPATK sudah benar tapi tidak dilanjutkan. Kenapa tidak lanjutkan? Tidak bisa, tidak profesional, ataukah memang tidak bermoral, ya kan? Ada masalah titip-titipan karena takut ini itu yang sedang kita resahkan kan sebetulnya. Berarti kan 10 tahun. Saya juga minta tolong untuk tidak berbicara Asta Cita berkaitan dengan terjadinya ya, karena terjadinya bukan di masanya Pak Prabowo. Jadi ini adalah Asta Cita berkaitan dengan penegakannya. Itu oke gitu ya. Artinya kita berharap bahwa Pak Prabowo yang mengatakan ini presiden yang paling banyak berbicara anti korupsi dibandingkan yang lalu-lalu ya, paling tidak. Nah ini kita harapkan ini menggunakan Asta Cita dalam hal penanganannya ini sekaligus melihat mengapa selama ini tidak mungkin ini penyidik ya, kejaksaan, kenapa selama ini kok tidak ditindaklanjuti. Nggak tahu ini penyidiknya yang dikirimkan oleh PPATK 2015 sampai 2000 ya sampai sekarang ini, apakah karena korupsi itu kan ada 3 penyidik ya, apakah ke KPK, apakah Kejaksaan Agung, apakah ke kepolisian. Tiga-tiganya boleh menerima.
Kenapa baru kejaksaan saja dan itu sudah berganti pemerintahan ya. Kalau pemainnya jangan-jangan orangnya orang itu saja tapi perusahaannya yang berbeda. Itu adalah pemikiran-pemikiran masyarakat yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kenapa? Karena rakyat itu juga tidak semuanya tidak tahu apa-apa. Tahu tapi memang tidak bisa apa-apa gitu. Jadi itu hal-hal itu. Jadi modus-modusnya saya kira dari kejaksaan tuh modus-modus seperti ini tuh ini Pak Rifki, ini bukan modus yang spektakuler, bukan modus yang white collar crime, tetapi sindikasinya yang sangat kuat. Artinya biasa saja tapi kong kali kongnya ya antara pengkondisian, bagaimana pembiaran dan rekrutmen. Rekrutmen itu sebaiknya ya harus memang tadi saya katakan yang namanya komut itu komisaris itu mau komut mau komisaris itu kan ada fungsinya. Harusnya memilih orang-orang yang memang memahami betul sehingga bisa menjalankan, bukan karena bagi-bagi kue. Jadi begini sekarang rakyat semuanya menderita kan. Yang bertanggung jawab siapa gitu kalau seperti ini gitu. Jadi rekrutmen itu juga memegang kata kunci karena kita kan jelas KKN ya. Bicara korupsi tidak mungkin kita tidak bicara kolusian dan nepotisme. Nah ini yang terjadi adalah seperti ini nampaknya. Ini semua harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung, kemungkinannya ada tidak. Dan kenapa harus pakai TPPU? Dengan TPPU itu kita bisa mengambil uang-uang yang ada pada orang-orang yang tidak korupsi tapi dia menikmati hasil korupsi. Dan mereka juga akan pidana dengan TPPU. Demikian Mas Jaya. Itu yang kemudian harus didorong undang-undang TPPU, undang-undang perampasan aset artinya ya. Saya langsung minta tanggapan. Saya langsung minta tanggapan dari Mas Rifki. Mas Rifki, bagaimana? Harusnya ini memang seharusnya kita waktunya untuk bisa menerapkan undang-undang perampasan aset. Komentar dari DPR. Ya, memang dari kasus korupsi yang sangat besar ini menjadikan pelajaran buat kita untuk bagaimana kita bisa mencegah korupsi ini terulang kembali. Dan tentunya apabila memang diperlukan revisi-revisi undang-undang dan turunannya, pasti semua pihak akan mendukung demi melawan dan memberantas korupsi yang baik di mafia migas ataupun sektor lainnya. Jadi memang semangat kita adalah menjalankan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk rakyat. Nah ini bagaimana implementasinya ini bisa benar-benar terjalankan. Dan kita juga harus mengapresiasi kepada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo bahwa pemerintahan Pak Presiden Prabowo berani untuk membongkar kasus korupsi mega skandal ini di tengah-tengah masalah-masalah yang dihadapi. Pak Prabowo berani membuka, ini perlu kita apresiasi dan semoga Kejaksaan bisa benar-benar bagaimana mengupas tuntas siapa yang terlibat sampai akar-akarnya. Gitu Mas ya. Kita apresiasi semua pihak. Kalau nggak salah, singkat saja. ada kasus lagi, ada Pak. Ada kasus kan 2 minggu yang lalu, ada juga impor minyak, ya mungkin Pak PPATK bisa mengatakan impor minyak sudah disampaikan oleh Kejaksaan bahwa ada penggeledahan di Dirjen Migas. Nah ini kita tunggu juga karena sudah disampaikan. Itu pasti PPATK sudah punya itunya. Kita tunggu. Mungkin kita ingat gitu. Ya kita tunggu nanti ya terkait rilisnya, terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti. Kita tunggu perkembangannya seperti apa. Kita tunggu arah anginnya seperti apa begitu. Nah kita akan lihat juga apresiasi sebuah pihak yang turut serta dalam menegakkan atau mengusut kasus ini, Kejaksaan, PPATK, semua pihak termasuk publik yang juga geram marah terkait dengan kasus ini. Kita ingatkan harusnya hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan harapan yang dituliskan Pak Natsir dalam pesawat kertas. Nanti saya akan terbangkan korupsi musuh kita bersama begitu, karena Bu Yanti dan juga Mas Rifki tadi secara daring jadi tidak menuliskan secara langsung harapannya, tapi harapan kita semua untuk bisa ditegakkan secara bersama. Kita lemparkan pesawat ini kemana arah anginnya terkait kasus ini kita akan tunggu secara bersama. Baik, saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Natsir, Bu Yanti dan juga Mas Rifki sudah berkenan untuk diskusi di malam hari ini. Kita kawal bersama ya, Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih sudah bersama kami dalam diskusi edisi malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.